A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah anak-anakku sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga kedua orang tua kita, dijabah doa-doanya dan disehatkan setiap harinya, dan semoga apa yang mereka usahakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hari ini adalah ahlan bikum fi darsuna. Selamat datang dalam pembelajaran kita bersama kalian Ustaz Turtani Khairun Uqban. Wal yauma insyaallahu sanastamiru darsuna al-lughatal arabiyyata fil fasli sittah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kelas 6. Nadkhulu ila darsu tsani ta'allumi fi fasli. Masuk pada pembelajar bab kedua, yaitu belajar di kelas. Wal an sa'asrahu ilaikum at-ta'allumi fil fasli. Dan sekarang Ustaz akan menjelaskan kepada kalian tentang belajar di kelas. Selanjutnya kita menuju pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, bahwasanya anak-anakku sekalian dapat mengucapkan dan menghafal kosakata tentang topik belajar di kelas dan benar. Selanjutnya, anak-anakku sekalian dapat mempraktikkan percakapan yang mengandung unsur fi'il mudhari dengan benar. Selanjutnya, anak-anakku sekalian dapat membaca wacana yang mengandung unsur fi'il mudhari dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian dapat mencocokkan fi'il mudhari sesuai dengan dhamirnya. Selanjutnya yaitu bahwa al-mufradatu al-jadidatu, kosakata baru. Yang pertama yaitu dilihat pada gambar. Di sini ada gambar, di dalamnya ada fi'il mudhari. Yang pertama Ustadz bacakan dan mengartikan. Anak-anakku sekalian memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Yang pertama tafhamu, yang artinya mengerti. Yang kedua yaitu yajlisu, yang artinya duduk. Selanjutnya yaitu tadrusu, yang artinya belajar. Selanjutnya taqra'u, yang artinya membaca. Selanjutnya itu tasrahu, yang artinya menjelaskan. Selanjutnya yas'alu, artinya bertanya. Selanjutnya tasma'u, artinya mendengar. Selanjutnya taktubu, artinya menulis. Inilah kosakata baru. Anak-anakku sekalian, kosakata baru ini adalah fi'il mudhari yang artinya sedang akan melaksanakan pekerjaan. Inilah yang kita bahas. Selanjutnya, bahwasanya pada hari ini Ustadz memberikan, lihatlah percakapan pada gambar. Buka buku paketnya, kemudian cocokkan dan ini Oke, Ustadz akan membacakan kemudian mengartikannya. Anak-anakku perhatikan semuanya. Ustadz, ya Ali, mata tarji'u minal madrasah?
Ali arji'u minal madrasati ba'da sholatil asri. Ustazah, ma darsuna godan? Ali darsuna godan lugatul arabiyata. Ustazah, hal tadrusu lugatal arabiyata lailan? Ali, na'am adrusu lugatal arabiyah lailan. Ustaz, tayyib, alhamdulillah. Al-hiwar, ini adalah ahwar, yaitu percakapan. Yang artinya yaitu, Ustadz, wahai Ali, kapan kamu pulang dari sekolah? Ya, Ali menjawab, saya pulang dari sekolah setelah sholat asar. Ya, kemudian Ustazah menanya kembali, apa pelajaran kita besok? Lantas Ali menjawab, pelajaran kita besok bahasa Arab. Nah, Ustazah lantas bertanya, apakah kamu belajar bahasa Arab pada malam hari? Ali menjawab, na'am, ya saya belajar bahasa Arab pada malam hari. Ya, kemudian Ustazah, thayyiban, tayyib, baik, alhamdulillah. Inilah percakapan kita pada pagi hari ini. Ya, perhatikan pula di sini ada al-qiraah atau bacaan. Ustadz bacakan ya, anak-anakku sekalian perhatikan. At-ta'allumi fil fasli. Ya. Aisyah tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyatil muhammadiyati. Aisyah tu tata'allamu durusan mutanawiatan bil jiddi. Fil fasli hiya tastami'u syarh al-ustazah jayidan hinama yashrah likai tafham. Ya. Idza wajadat su'batan fahiya tas'alu anhal ustazah kulla yaumin hiya taqra'u wa taktubu wa ta'malu kullal wajibat. Hiya turidun najaha fil mustaqbal. Aisyatu tafhamu ahadal mahfuzat. Man jadda wajada. Sekarang perhatikanlah artinya. Artinya itu bahwasanya Aisyah siswa SD Muhammadiyah. Aisyah mempelajari pelajaran bermacam-macam, ya, atau banyak. Kemudian di kelas dia mendengarkan penjelasan Ustadz dengan baik. Ya, dia mengulangi penjelasan Ustadz untuk memahami. Penjelasannya untuk memahaminya kembali. Apabila Aisyah mendapatkan kesulitan, maka ia segera menanyakan kepada Ustadz. Setiap hari Aisyah membaca, menulis, dan mengerjakan tugas ke sekolah atau semua tugasnya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, kemudian Aisyah ingin sukses atau berhasil di kedepannya atau masa akan datang. Aisyah mengerti beberapa mahfuzat atau kata-kata hikmah. Contohnya manjada wajada. Oke, selanjutnya perhatikanlah di sini adalah al-qawaid. Al-qawaid ini adalah fi'il mudhari. Perhatikan, anakku sekalian, yang bergaris bawah ini adalah fi'il mudhari. Ya. Ya. Yang pertama yaitu yadhhabu Hasan ilal madrasati. Ya, yang kedua anta tadhhabu ilal madrasati. Yang ketiga ana adhabu ilal madrasati. Yang keempat tadhhabu Maryam ilal madrasati. Yang kelima anti tadhhabina ilal madrasati. Dan enam nahnu nadhhabu ilal madrasati. Dan yang bergaris bawah ini adalah fi'il mudhari atau yang sedang
kita lakukan. Atau ya, selanjutnya artinya anak-anakku sekalian bahwasannya yang pertama adalah Hasan pergi ke sekolah, dan yang kedua adalah kamu pergi ke sekolah, dan yang ketiga adalah saya pergi ke sekolah, dan keempat adalah Maryam pergi ke sekolah, dan kelima adalah kamu pergi ke sekolah, dan keenam adalah kamu pergi ke sekolah. Inilah yang dimaksud fi'il mudhari. Perbedaan fi'il mudhari dan fi'il madhi yaitu fi'il mudhari dia kata kerja sekarang atau akan datang. Nah, akan berubah huruf depannya sesuai dengan domir ya. Kalau fi'il madhi dia adalah kata kerja yang akan datang, yang sudah lampau, sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang akan datang dan hurufnya akan berubah sesuai dengan fi'il mudhari'nya atau damirnya. Sedangkan kalau fi'il madhi dia tidak akan berubah. Kemudian huruf depan huruf depan fi'il mudhari dia akan menjadi tanda yang tidak berubah sama sekali walaupun fi'il mudhari'nya berbeda. Oke, sekarang perhatikanlah. Ya, yang pertama tandanya ya. Contohnya hiya yadhhabu. Yang kedua huwa yadhhabu, hiya tadhhabu. Yang ketiga anta laki-laki, tadhhabu. Selanjutnya untuk perempuan ya, selanjutnya ya ana adhabu tandanya a. Ya, nahnu nadhabu tandanya nah. Ya, jadi yang berubah itu adalah fi'il mudhari'nya saja. Adapun domirnya tidak akan berubah di akhir. Ya, contohnya hiya, huwa dia memakai ya. Hiya dia memakai ta. Anta dia memakai ta. Anti dia memakai ti. Tadhabina. Begitu. Saya juga ana dan nahnu. Selanjutnya lihatlah unzur ilal harfil awal lil fi'lil atiyah. Artinya bahwa perhatikan huruf awal kata kerja ini. Ya, contohnya yarji'u, alamatnya adalah ya. Kemudian tarji'u, hiya, di alamatnya adalah ta. Begitu pula yang kedua bahwasanya anta tarji'u, ya tandanya dia ta. Anti tarji'ina, ta dan ya dan nun. Kemudian ana arji'u, terakhir adalah nahnu narji'u ya. Ya, unzur ila hadhil misal. Coba perhatikan contoh ini, yaitu ya yang pertama adalah fi'il mudhari dengan damirnya. Ini yadhabu. Ya, dia huwa, yadhabu untuk huwa. Ya. Kemudian tadhabu untuk hiya. Kemudian tadhabu untuk anta. Tadhabina untuk anti. Dan adhabu untuk saya. Dan nadhabu untuk kami. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian ya. Ya, begitu pula yarji'u. Yarji'u. Ya, yarji'u untuk huwa, tarji'u untuk hiya.
tarji'u untuk anta, tarji'ina untuk anti, arji'u untuk ana, dan narji'u untuk nahnu. Kemudian yaktubu, yaktubu ya untuk huwa, yaktubu taktubu untuk hiya, taktubu untuk anta, taktubina untuk saya, anti, aktubu untuk saya, dan naktubu untuk kami. Perhatikan penjelasannya anak-anakku sekalian. Perhatikan huruf depan dan belakangnya. Huruf depan tiap damirnya sama walaupun fiil mudhari'nya berbeda. Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan bahwasanya dalam fiil mudhari, ya, perhatikan domirnya atau gantinya, dia tetap tidak akan mengalami perubahan meskipun kata kerjanya ini dia bermacam-macam. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, ini Ustaz menjawab soal atau latihannya agar anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Contohnya ini huwa yang pertama, ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari kata kerjanya dan damir. Untuk huwa yaktubu, sekarang kita pakai kata kerja yaktubu. Yaktubu ini artinya sedang menulis. Huwa yaktubu. Kemudian hiya taktubu, anti anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Ya. Selanjutnya kita memakai adalah tadrusu. Ya, tadrusu hiya. Tadrusu di sini, maka yang pertama untuk huwa yaitu yadrusu. Ya, yadrusu. Nah, kemudian untuk anta tadrusu, anti tadrusina, ana adrusu, nahnu nadrusu. Ya. Selanjutnya kita menuju pada kosakata berikutnya, tasrahina. Nah, tasrahina. Nah, yang pertama yaitu untuk huwa berarti yashrahu, untuk hiya yastasrahu, untuk anta tashrahu, dan untuk anti tashrahina, dan ana ashrahu, dan nahnu nashrahu. Selanjutnya astami'u, ya, untuk saya mendengar, ya. Yastami'u, ya, untuk huwa, tastami'u untuk hiya, tastami'u untuk anta, tastami'ina untuk dia, untuk perempuan anti tastami'ina, astami'u untuk ana, dan nahnu astami'u. Selanjutnya nafham. Nah, nafham, jadi kita nafham untuk huwa ya yafhamu, untuk hiya tafhamu, untuk anti anta tafhamu, dan anti tafhamina, ana afhamu, dan terakhir adalah nafhamu. Itulah contoh yang Ustadz berikan, dan perhatikanlah videonya dengan baik agar bisa menjawab soal-soal dengan baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan lupa hari ini kita menjawab soal, ya. Oke. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.